kiamat dalam agama Abrahamik, Islam, Kristen, Yahudi. Dalam Islam, kiamat dipahami sebagai kehancuran total alam semesta, didahului tanda-tanda besar seperti munculnya Dajjal, turunnya Isa, dan kehancuran tatanan moral. Fokusnya bukan tunggal, tapi kesiapan manusia secara etika dan iman. Dalam kekristenan, konsep apokalips atau revelation menggambarkan akhir sejarah manusia melalui perang kosmik, penghakiman terakhir, dan dunia baru. Banyak tafsir literal memicu ramalan waktu kiamat yang berulang kali gagal. Dalam Yudaisme, akhir zaman lebih dilihat sebagai pemulihan dunia melalui Mesias, bukan kehancuran total. Artinya, kiamat tidak selalu dimaknai sebagai akhir eksistensi, tapi transformasi tantangan. Kesamaan utamanya, kiamat bersifat pasti secara teologis, tapi waktu dan mekanismenya tidak dapat dipastikan manusia. Ragnarok, kiamat mitologi Nordik. Ragnarok adalah akhir dunia dalam mitologi Skandinavia. Dunia berakhir lewat perang para dewa, kehancuran alam, dan tenggelamnya bumi ke laut. Tidak ada konsep keselamatan universal, bahkan para dewa utama seperti Odin dan Thor pun mati. Dunia kemudian lahir kembali, tapi tanpa dominasi lama. Ini penting, Ragnarok bukan hukuman moral, tapi siklus kehancuran dan kelahiran ulang. Tidak ada penilaian dosa seperti dalam agama monoteistik. 3. Kiamat Hindu, siklus yaga. Dalam konsep Hindu, dunia tidak berakhir sekali, tapi berulang melalui siklus juga. Saat ini manusia dipercaya hidup di Kali Yuga, fase paling rusak secara moral. Kiamat terjadi ketika tatanan kosmik runtuh total, lalu direset. Tidak ada akhir mutlak, hanya akhir satu siklus peradaban. Berbeda dengan agama Abrahamik, kiamat di sini bukan krisis final, tapi bagian dari mekanisme kosmos, kalender Maya, dan miskonsepsi 2012. Kalender Langkon Maya berakhir pada 20 Desember 2012. Ini sering disalahartikan sebagai lamaran kiamat. Faktanya, kalender itu hanya menandai akhir satu siklus, bukan kehancuran dunia. Tidak ada teks Maya yang memprediksi kiamat global. Fenomena 2012 lebih mencerminkan ketakutan modern yang diproyeksikan ke budaya kuno, bukan ramalan asli. 5. Nibiru atau planet X, kiamat Pseudoscience. Gimana baca coba? Nibiru adalah planet hipotetis yang diklaim akan menabrak bumi dan menyebabkan kehancuran total. Teori ini tidak pernah didukung data astronomi. NASA dan observatorium independen berulang kali membantah keberadaannya. Nibiru adalah contoh klasik kiamat buatan internet, narasi ilmiah palsu yang memanfaatkan istilah sains untuk terlihat kredibel. 6. Kiamat ilmiah, asteroid, sever volcano, dan sinar gamma. Secara ilmiah, kehancuran peradaban lebih mungkin datang dari bencana alam ekstrem seperti asteroid besar seperti Chicxulub. Baca gimana coba? Letusan super volcano seperti Yellowstone, ledakan sinar gamma dari luar angkasa. Namun sains tidak berbicara tentang kiamat pasti, melainkan probabilitas resiko. Tidak ada tanggal, tidak ada nubuat. Perbedaan krusialnya adalah sains membahas kemungkinan, bukan kepastian metafisik. 7. Kiamat modern, AI, nuklir, dan krisis iklim. Zaman modern tidak datang dari langit, tapi dari manusia sendiri. Perang nuklir, perubahan iklim ekstrim, dan kecerdasan buatan yang tak terkendali sering disebut sebagai kiamat buatan manusia. Ini bukan kehancuran planet, tapi keruntuhan peradaban manusia. Bumi tetap ada, manusia mungkin tidak. Hampir semua teori kiamat mengatakan hal yang sama dengan bahasa berbeda. Peradaban runtuh ketika manusia gagal mengendalikan kekuasaan, teknologi, dan moralnya sendiri. Yang berbeda hanyalah simbol dan narasinya. Oke, ingat baik-baik. Jangan lupa tidur. Subscribe.